Halo semuanya, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dokumen anti-komunisterium dari nomor 4, 5, dan 6. Namun terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Benediktus Tanggam. Saya Febrina Berusumbirin. Saya Suserita Siotang. Saya Paskalisna Sebedekiri. Saya Mekilo Kalung kalian. Saya Margareta Manulang. Saya Andre Bijoy Lumbendal. Demikian perkenalan singkat kami. Terima kasih. Konsili Vatikan Kedua dan peran kaum awam. Konsili Vatikan Kedua menyadari pentingnya keterlibatan kaum awam dalam evangelisasi. Para bapa konsili menegaskan bahwa kaum awam memiliki peran langsung dalam pewartaan Injil dan pengembangan komunitas Kristiani, baik pria maupun wanita. Karisma mereka dapat dimanfaatkan untuk misi gereja di berbagai bidang. Dokumen konsili menyatakan bahwa kaum awam terlibat aktif tidak hanya dalam evangelisasi dan pelayanan sosial, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan gereja lainnya. Pentingnya peran katekis dalam karya misioner berbagai bangsa dalam dokumen Konsili Vatikan II, terutama dalam dokumen Et Gentes, ada beberapa alasan utama dalam misi evangelisasi, yaitu 1. Perpanjangan tangan para misionaris, yang artinya mereka menjadi jembatan antara gereja dan masyarakat dalam pewartaan Injil secara efektif. 2. Mempersiapkan dan membimbing calon baptisan. 3. Menjaga keberlangsungan iman dalam konsili yang belum memiliki iman tetap. 4. Mewartakan Injil dengan konteks budaya setempat. 5. Membangun komunitas Kristiani yang tangguh. Oleh karena itu, gereja sangat menghargai dan mendukung formasi serta pelayanan para katekis, bagian integral dari misi evangelisasi di berbagai bangsa. Menegaskan nilai sekuler dalam kerasulan awam adalah tugas seorang umat dalam mewartakan Injil dalam kehidupan sehari-hari siswanya. Kaum awam punya kerasulan dan tugas mewartakan Injil yang penting dan khas, yang dimana mereka tidak hidup di era melainkan mereka menjalani kerasulan di tengah urusan dunia, tetapi tetap saja diarahkan kepada kehendak Allah. Contohnya, menjadi murid yang jujur, pekerja yang adil, atau anggota keluarga yang penuh kasih. Kaum awam dipanggil untuk mewartakan Injil dan menghadirkan gereja di kehidupan duniawi melalui cara hidup mereka yang penuh kasih, jujur, dan tanggung jawab mereka menjadi saksi Kristus. Iman awam dalam mencari kerajaan Allah dalam duniawi, yaitu dengan cara yang pertama, bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab sebagai bentuk kesaksian iman, seperti menjadi anak dan membina keluarga dalam kasih dan menjadikan rumah sebagai gereja kecil, melayani sesama dengan tulus seperti saling menolong, menjadi relawan dan aktif dalam kegiatan sosial. Peranan orang tua dalam pembinaan iman Kristiani anak-anak Antikum menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam pembinaan imam anak, bukan hanya pada gereja ataupun sekolah. Antikum Ministerium menyoroti penting evangelisasi yang dilakukan dalam keluarga. Orang tua adalah katekis pertama yang membimbing dan mewariskan iman moral secara spiritual kepada anak-anak mereka. Contoh tanggung jawab orang tua dalam pembinaan Kristiani: A. Mengajarkan doa kepada anak sejak dini atau Bapak kami, kemuliaan, dan lain-lain. B. Membiasakan anak-anak mengikuti misa dan sakramen. C. Membaca dan menjelaskan kitab suci kepada anak-anak. D. Menjadikan teladan hidup Kristiani dalam sikap kasih, kejujuran, dan pengampunan. Keterlibatan kaum awam dalam pelayanan. Tu septi formis munere, dextre deitud, veni creator spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia,
asti pectora. Adapun dasar teologis dan kanonik yang mendukung keterlibatan kaum awam dalam pelayanan katekis, yang pertama ada Lumen Gentium 31 yang berisikan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang telah menerima tahbisan suci atau mengikrarkan kaul religius secara resmi dalam hidup bakti. Sebagai bagian umat Allah, mereka memiliki tugas untuk menguduskan dunia dari dalam. Yang selanjutnya ada dasar kanon dari kanon nomor 225 artikel 1 yang berisikan tentang karena seperti semua orang beriman, kaum awam mempunyai tugas dari Allah untuk menjalankan perutusan gereja dalam dunia. Mereka terutama wajib masing-masing menurut keadaannya untuk menanamkan dan mewartakan warta keselamatan ilahi. Kewajiban ini menjadi lebih mendesak dalam situasi di mana hanya mereka saja Injil dapat didengar dan dikenal oleh orang lain.